Alasan mengapa 5 kaisar besar bergabung tidak lebih dari gambar kuno di pameran dagang yang kosong. Setelah menyentuh hidung abu-abu di kuil guntur, mereka tidak pergi, tetapi diam-diam bersembunyi di klan penguasa monster guntur. Pada saat yang sama, mereka juga membubuhkan banyak eyeliner di sekitar Nirvana. Orang aneh harus melapor kepada mereka. Qin Yichen tidak mengungkapkan identitasnya saat memasuki Nirvana. Namun, beritanya masih terdengar di telinga 5 kaisar, jadi mereka bergegas ke Nirvana tanpa henti. Semua yang dilakukan oleh 5 penguasa besar tidak lebih dari kecerdasan peta kuno. Saat ini, menghadapi saran leluhur tua monster guntur, mereka benar-benar bergerak. Alasan mengapa saya membuat Qin Yichen sulit adalah karena permintaan bantuan leluhur tua ditolak. Mereka menyesal mengikuti itu saja, dan sekarang, leluhur tua telah berjanji untuk berbagi dengan mereka, dan tujuan mereka telah tercapai. HMPH, kami sudah membayar untuk rohnya. Anda seharusnya membagikan informasi ini kepada kami. Namun, meski tujuan telah tercapai, wajah kelima kaisar sama sekali tidak terlalu lega. Mereka saling memandang. Lalu Cici dengan dingin mendengus, membuka mulut dan berkata, "Apalagi yang kamu mau?" Melihat adegan ini, leluhur tua setan guntur tidak bisa menahan cemberut, sedikit tidak senang berteriak. Di samping, wajah Wu Xiao juga terlihat agak suram. Mereka semua bisa melihat bahwa orang-orang ini masuk. Tidak, barusan junior ini menghinaku dan menunggu. Biarkan dia meminta maaf kepada kami. Chie menatap Qin Yichen, mencibir di sudut mulutnya, berkata. Setelah mendengar ini, alis leluhur tua Thunder Anrow tidak bisa menahan kerutan lebih dalam. Nyatanya, dia juga bisa melihat bahwa 5 kaisar masih menjaga wajah Qin Yichen, jadi sama sekali tidak mengatakan bahwa dia akan meminta maaf dengan cangkul. Itu hanya permintaan maaf, tetapi di permukaan, sepertinya tidak sulit sama sekali. Hanya saja leluhur tua iblis guntur juga mengetahui kepribadian Qin Yichen. Bahkan jika dia menghadapi keluarga kekaisaran Star Lion, Qin Yichen tidak membungkuk. Bagaimana dia bisa meminta maaf di hadapan ras tingkat sovereign ini? Menyinggung. Junior sepertinya tidak bermaksud begitu, kan? Benar saja. Di bawah nada Cihi yang nyaris tidak turun, tawa Qin Yichen terdengar keras, dan setelah jeda ringan, ada sedikit ironi dalam suaranya. Apakah itu terjadi pada beberapa kaisar di matamu? Kamu tidak sebaik yang lain. Dan Anda harus menyalahkan orang lain? Anda, mendengar ini, kulit Chihyun tiba-tiba menjadi sebiru besi. Dia secara alami berperilaku, dan kata-kata yang terakhir benar-benar menghina dia. Namun, meskipun pernyataan Qin Yichen tidak mendengarkan, itu benar. Yang terakhir sombong. Namun, sama sekali tidak memalukan. Dia hanya bisa menyalahkannya karena tidak bisa merebut zaman kuno dari yang terakhir. Ilustrasi. Wah, beginikah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Chie menarik napas dalam-dalam. Setelah konfrontasi sebelumnya, dia tahu bahwa jika dia mengambil inisiatif lagi, dia mungkin akan dipermalukan. Oleh karena itu, kemarahan di matanya hampir berubah menjadi semburan substantif. Tetapi, dia juga tidak melakukannya secara langsung. Saya memanggil Anda senior dan memberi Anda wajah. Tetapi jika Anda ingin mengandalkan usia untuk menunjukkan usia, saya khawatir Anda telah menemukan orang yang salah. Di hadapan Chie dengan dingin berteriak, Qin Yichen mengerutkan kening, mendengus dingin, tidak memberinya wajah sama sekali. Anda, setelah mendengar kata-kata ini, Chie terdiam lagi. Dadanya bergelombang keras. Tampaknya dia tidak terlalu marah. Jika bukan karena rasa takut di hatinya, saya khawatir dia sudah mulai dan mencabik-cabik lawannya. Batuk-batuk, mengapa kamu peduli dengan seorang junior? Pada saat ini, Xie Yuan juga berbicara dengan lantang. Meskipun dia juga melihat bahwa Qin Yichen tidak enak dipandang, mereka semua tahu bahwa karena tujuan telah tercapai, tidak perlu melanjutkan keterikatan di sini. Jika pesan dari gambar kuno benar-benar terkait dengan harta karun di Nirvana, pertempuran antara mereka dan leluhur tua iblis petir dan yang lainnya pasti tidak dapat dihindari. Untuk saat ini, saya akan menahan amarahnya untuk sementara waktu, Del. Saatnya tiba, belum terlambat. Karena Tuan Lei berjanji, mari kita lakukan bisnis dulu. Xie Yuan berteriak pada Chie, membujuk. Tatapannya diproyeksikan ke leluhur tua, dan dia melengkungkan tangannya dan tersenyum ringan. Dan dengan suaranya, nafas Liu Xiaotian dan yang lainnya secara bertahap menyatu. Meskipun Chie kesal, dia juga membedakan pentingnya masalah ini, dan melirik Qin Yichen dengan ganas. Kemudian dia hanya mendengus dingin dan menoleh. Melihat bahwa 5 kaisar telah berhenti, Qin Yichen sama sekali tidak mengejar maknanya, dan dia perlahan mengatur napasnya. Thunder, saya bertanya-tanya bagaimana Anda berencana untuk berbagi informasi dengan kami? Kemudian, Liu Xiaotian melihat leluhur tua iblis guntur, dan bertanya langsung ke intinya. Aku juga tidak berbohong padamu. Pesan di peta kuno ini hanyalah sebuah rute. Jika kau percaya padaku, ikuti saja aku. Menghadapi pertanyaan Liu Xiaotian, leluhur tua Lei Yao sama sekali tidak menyembunyikan artinya secara langsung. Mendengar kata-kata ini,
Mata lima kaisar sedikit menyipit, dan sinar cahaya berkedip di mata mereka, seolah mempertimbangkan keaslian kata-kata yang terakhir. Karena Lord Thunder berkata demikian, kami dapat mempercayaimu secara alami. Setelah harangan singkat, kelima kaisar saling memandang, dan kemudian Niu Xiaotian mengangkat tangannya dan berkata, tolong pimpin jalan. Pergi. Melihat ini, leluhur tua setan guntur tidak banyak bicara. Dia memandang Qin Yichen dan Wu Xiao, lalu mereka bertiga bergerak dan terbang ke arah tertentu. Apakah itu kredibel? Sinar cahaya berkelap-kelip di mata Scorpion, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan ragu. Teruskan saja. Niu Xiaotian tersenyum sedikit, tubuhnya bergerak, dan dia memimpin ke arah leluhur tua Lei Yao. Ayo pergi. Melihat gerakan Niu Xiaotian, 4 kaisar lainnya tidak terlalu ragu. Segera, mereka juga mengikuti mereka sedikit. Jika Qin Yichen mengatakan kata-kata tadi, mereka tentu akan memiliki keraguan besar. Namun, mereka masih memiliki kepercayaan pada leluhur tua yang kredibilitasnya sangat terkenal di 10.000 benua etnis. Jika bukan karena telinga Qin Yichen, leluhur tua mungkin tidak akan menggunakan cara kecil untuk memeras 5 roh raja. Qin, tunggu kami mengikuti kami. Apapun yang terjadi, jangan mengambil kebebasan untuk bertindak sendiri. Di garis depan, leluhur tua tidak lupa berbicara dengan transmisi suara Qin Yichen. Di hadapan pengingat leluhur tua kemarahan guntur, Qin Yichen juga mengangguk. Dia tahu bahwa yang terakhir sengaja membiarkan 5 kaisar menindaklanjuti, tetapi dia juga mengerti bahwa leluhur tua kemarahan guntur harus mengetahui sesuatu dan dia mengambil inisiatif untuk mundur. Bukan karena takut, tapi karena 5 kaisar ingin menjadi umpan meriam.